Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk para sahabat-sahabat tani semua. Untuk kali ini saya akan mereview tanaman cabai akar saya yang sudah berumur sekitar 28 hari. Oke, ini tanaman cabai saya 28 hari HST ya setelah tanam. Nah, kita review. Ini sudah mulai berbunga di Y dan sudah mulai bercabang-cabang. Nah, ini bawahnya sudah mulai banyak ranting yang tumbuh. Oke, fokus. Nah, siap. Oke, kita lihat. Perlu diingat untuk teman-teman semua, kalau tanaman cabai masih kecil seperti ini, dan apalagi di tempat saya ini masih banyak hujan ya, curah hujan masih lumayan. Nah, kita tidak menggunakan pupuk kimia, tapi kita menggunakan organik. Yang pertama yang digunakan adalah untuk pembenah tanahnya sendiri. Itu harus sering diberikan, karena semakin tinggi curah hujannya, maka keasaman dari tanah sendiri akan semakin tinggi. Nah, mungkin pH tanahnya bisa turun, pH tanahnya bisa terlalu tinggi. Nah, kita harus menetralkan. Untuk cabai akar sendiri, saya sukanya karena cabai akar ini dari bawah sampai ke atas itu buahnya sangat lebat, banyak lah. Nah, ini kita tidak memakai sistem rempel ya, kita biarkan saja, karena di cabang-cabangnya itu banyak sekali buahnya, makanya kita tidak rempel. Nah, ini. Dan untuk teman-teman sekalian, kalau untuk pengendalian hama, nah kemarin di sini hama yang kita hadapi atau penyakit yang kita hadapi itu, yang pertama adalah karena kita nanamnya itu di sawah. Nah, ini di sawah ya. Yang pertama penyakitnya adalah orong-orong. Nah, orong-orong itu ketika kita tanam dia makan akar. Nah, tahu-tahu kok layu kan, seperti itu. Setelah kita amati dan kita cabut, ternyata akarnya sudah habis. Nah, untuk penanggulangan sendiri kemarin kita menggunakan regen. Nah, bisa menggunakan regen bubuk, ditaburkan langsung bisa, ataupun dicairkan terus dikocorkan bisa, atau menggunakan regen yang warna merah yang biasanya digunakan untuk benih jagung. Nah, itu untuk menyambur benih jagung bisa. Nah, yang kedua di sini adalah hamanya, yang penyakit yang kita alami, yaitu bekicot. Bekicot itu sangat banyak. Kemarin di sini saya beli benih itu 3.500, dan mungkin ini yang tertanam sekitaran 3.000-an, karena yang 500 itu ya untuk sulam ataupun untuk pengganti yang dimakan kicot itu. Nah, setelah terjadi penyerangan bekicot sendiri, kita menggunakan, untuk mengatasinya menggunakan poradan. Nah, poradan itu cukup ditaburkan saja, nggak harus dicairkan, cukup ditaburkan. Dan alhamdulillah bekicot sendiri itu kalau melewati poradan dia akan berlendir dan lemas, mati, nggak kuat untuk makan batangnya lagi. Nah, banyak sekali kok. Nah, kita lihat. Nah, ini sangat bagus ya. Nah, keunggulan kalau kita tidak memakai kalau kita memakai organik atau pH tanah kita bagus, yang pertama dari segi batang itu besar-besar, kokoh ya, batang kokoh. Nah,
ini belum sama sekali dikocor dengan kimia, karena kalau langsung kimia nanti dia terlalu tinggi unsur, apalagi kalau kita menggunakan NPK ya. Kalau musim penghujan itu banyak sekali penyakitnya. Nah, jangan sekali-kali kita menggunakan yang unsur N nya tinggi. Kalau bisa dikasih kalsium aja, kasih kalsium, kasih asam humat, itu bagus kalau untuk musim penghujan. Nah, oke, mungkin cukup itu saja untuk review tanaman saya di 28 hari ini. Nah, nantikan besok insya Allah akan saya update terus untuk perkembangan cabai merah keriting untuk benihnya akar. Dan jangan lupa untuk teman-teman atau sahabat-sahabat tani semua, jika video ini bermanfaat, jika video ini menghibur, jika video ini bisa mengedukasi kalian semua, silahkan like, comment, and subscribe. Oke, agar petani Indonesia lebih maju, agar petani Indonesia lebih sukses dan lebih jaya. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila akum bidarik wa fuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.